Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kawan-kawan semua. Mungkin ini perdana ya. Gue kasih nama podcast ini adalah eh, ruang tukar pikiran gitu, karena nantinya akan membahas berbagai aspek, mulai dari keresahan eh, hidup, keresahan ekonomi, keresahan sosial, politik, sejarah, dan macam-macam gitu. Tapi lebih kepada keresahan dan mungkin diskusi, dialog, dan edukasi juga gitu. Nah, untuk yang pertama ini adalah yang mau gue bahas itu adalah tentang welfare state. Mungkin kawan-kawan masih asing gitu ya, beberapa gitu, belum banyak yang familiar tentang welfare state. Gue coba bedah dari akarnya gitu. Sebelum ke welfare state itu adalah sebuah sistem ideologi, sistem ekonomi, dan sistem bernegara gitu. Welfare state itu artinya adalah negara kesejahteraan. Nah, bagaimana suatu negara mewujudkan negara kesejahteraan gitu. Nah, sejarahnya itu dimulai di abad ke-16, abad ke-17 sampai abad ke-19. Jadi diskusi ini 4 abad kita rangkum jadi beberapa menit gitu. Nah, nah kita mulai dari ceritanya gitu. Mungkin teman-teman familiar dengan apa yang disebut dengan kapitalisme, dengan sosialisme, komunisme gitu, atau mungkin feodalisme. Mungkin teman-teman tahu lah ya, sedikit banyak paham gitu. Nah, pada zaman dulu, zaman abad ke-16 gitu ya, setelah zaman kegelapan atau renaissance itu sistem yang eh, dipakai di Eropa sana itu adalah sistem feodalisme. Jadi singkatnya ini sederhananya adalah yang mengatur eh, suatu wilayah, mengatur hukumnya, ekonominya, dan segala aspek kehidupan itu adalah raja. Yang kedua adalah eh, kaum elit rohaniawan gitu atau gereja pada pada zaman itu gitu. Nah, jadi pada zaman itu orang-orang eh, bekerja, entah bekerja di ladang, bekerja di apa namanya tempat pandai besi dan segala macam, itu yang menikmati hasilnya adalah raja gitu dan rohaniawan karena mereka yang mengatur kehidupan. Nah, itu sistem berjalan sangat lama gitu. Sampai mungkin eh, beberapa abad muncul keresahan dari masyarakat bahwa kok kita yang kerja capek banting tulang, tapi anak bayi yang cucu raja ini tanpa ngapa-ngapain udah bakal kaya nih nanti gedenya gitu. Jadi 7 turunan bakal kaya. Hasil keringat kita itu mereka yang menikmati gitu. Dan kita nggak bisa kaya nih gitu. Lalu muncullah gerakan yang namanya kapitalisme gitu. Kapitalisme itu adalah singkatnya bahwa kalau gua yang kerja keras, ya gue juga berhak kaya dong gitu. Ya kan? Singkatnya. Nah, jadi pada zaman itu kapitalisme adalah gerakan kiri sebenarnya. Gerakan protes. Karena dia memprotes sistem yang eh, mereka rasa itu tidak adil. Bahwa mereka yang kerja tapi orang lain yang menikmati gitu. Mereka ingin bebas gitu. Ingin liberal bahwa gue pengen bisa kaya. Gue pengen bisa berkembang gitu. Nah, sistem kapitalisme itulah yang meruntuhkan sistem feodalisme pada zaman itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu berkembang tuh. Banyak orang yang merasa, ini sistem paling adil nih kapitalisme.
Ya kan banyak orang merasa diuntungkan, dia bisa berkembang, dia bisa bangun eh, pabrik, bisa bangun perusahaan dan segala macam, sampai kaya 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 kaya. Nah, di tengah-tengah perjalanan ada orang yang ternyata gue kerja keras bisa kaya juga nih, ya kan? Memang nggak bakat gue nih kaya gitu. Ada juga orang-orang gitu, nggak semua orang punya potensi untuk bisa kaya kan gitu. Nah, orang-orang ini lalu berpikir bahwa kok lama-lama eh kayaknya sistem ini nggak adil-adil banget deh, si kapitalisme ini. Kok kayaknya mentang-mentang dia yang punya modal, dia yang bangun pabrik, dia yang beli alat, dia seenaknya bayar gua murah, gua cuma dapat bayaran dikit, dia untungnya berkali-kali lipat gitu. Kayaknya ini nggak begitu adil deh. Akhirnya dia mikir tuh, kayaknya kita perlu sistem yang lebih adil deh, di mana setiap orang tuh bisa sama rata, sama rasa, semua orang sejahtera gitu, ya kan? Nah, itu makanya muncul sistem sosialisme. Sosialisme itu singkatnya adalah sistem yang bisa mengatur semua orang itu sama rata kayaknya gitu. Negara yang mengatur. Nah, kalau di sistem kapitalisme itu eh kalau kata istilahnya itu adalah negara penjaga malam gitu. Nahwarman start gitu, negara penjaga malam. Jadi negara itu tugasnya ya nggak terlalu banyak, simple sederhana aja. Diberikan kebebasan terhadap warganya bahwa ya terserah lu mau ngapain, yang penting tidak membuat negara berantakan, lu mau sekaya apapun terserah. Nah, si sosialis ini merasa ini nggak bisa nih negara begini. Harusnya negara lebih peduli terhadap warga, kesejahteraan warganya, lebih diatur dong. Biar si orang-orang kapitalis ini nggak semena-mena gitu ngegaji kita, tentang jaminan kita kesehatan segala macam, jam kerjanya dan segala macam. Nah, itulah yang keresahan orang-orang sosialis pada zaman itu. Kira dia berpikir bahwa negara ini harus sama rata nih warga negaranya gitu. Lalu berkembanglah itu negara negara yang pahamnya sosialis gitu kan, sosialis komunis. Nah, apa sih cita-cita negara sosialis gitu? Karena negara sosialis kan cita-citanya ingin semua masyarakat tuh sejahtera, sama rata, tidak ada ketimpangan seperti zaman kapitalisme gitu kan. Nah, eh, sejarah apa namanya framing yang sering kita dengar adalah si sosialis ini dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu mereka melakukan apapun untuk mendapatkan cita-citanya gitu. Nah, pada zaman itu mereka merasa bahwa ada ada nih penghambat yang menghambat kita untuk mewujudkan cita-cita itu gitu, sama rata itu, yaitu adalah agama gitu. Nah, kenapa agama? Karena Marx itu bilang bahwa agama itu adalah candu bagi orang-orang yang apa namanya istilahnya orang-orang pasrah gitu, bahwa ya udahlah gue memang kondisinya begini nggak bisa sukses dan segala macam. Nah, di sistem sosialis itu kan lu dibikin sama rata nih, dibikin sama rata. Di kacamata pemimpin sosialis, kalau gue bikin sama rata, nggak adil dong. Yang satu rajin, yang satu males. Gitu. Yang rajin mati-matian, kayaknya segini. Yang kerjanya biasa-biasa aja, santai. Kerjanya apa? Kayaknya sama. Nah, di kacamata elit sosialis, ya berarti nggak adil juga dong. Ya kan, yang udah mati-matian, kayaknya sama kayak orang yang biasa-biasa aja, yang males kerjanya. Nah, dari kacamata sosialis itu salah satu penghambat
kenapa orang bisa pasrah gitu, kerjanya santai adalah agama pada zaman itu gitu. Karena mereka merasa, ah ya udahlah gue mah pasrah aja gitu. Ah, nggak usah terlalu ngoyo lah gitu istilahnya gitu ya kan. Itu sosialis berpikir seperti itu gitu. Nah pada zaman itu kan eh ya kita nggak tahu juga karena kita nggak mengalami ya. Tapi yang gua eh, cari tahu ya begitu. Nah itu susah tuh, memang susah. Jadi nyari sistem yang adil gitu ya kan. Orang kan dari dulu memang setiap pergantian ideologi pemikiran itu faktornya cuma satu kata, adil. Orang kapitalis memerangi feodalisme itu karena ketidakadilan. Orang sosialis memerangi kapitalisme karena merasa adanya ketidakadilan juga gitu. Nah, lalu solusinya solusinya bagaimana? Kan pertanyaan gitu ya, solusinya. Solusinya bagaimana? Banyak pemikir-pemikir dunia itu yang berpikir bahwa ini kita harus cari jalan tengah nih antara sosialis dan kapitalis gitu. Nah, di tengah-tengah itu muncul pemikiran yang kita kenal sebagai welfare state, negara kesejahteraan, yang sebagai topik kita ini gitu. Dari mana akarnya welfare state itu? Kalau sesempit pengetahuan gue gitu ya, welfare state itu uh, akarnya adalah dari uh, utilitarianisme gitu, kalau nggak salah. Nah, uh, si utilitarianisme itu adalah bisa kita baca di bukunya, ada dua tokohnya itu, yaitu Jeremy Bentham, yang kedua adalah kalau nggak salah John Stuart Mill gitu. Sederhananya adalah apa namanya, kira-kira bahwa negara itu harusnya berfungsi untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi rakyatnya gitu. Jadi model cara berpikir yang kuantifikatif itu. Tugas negara adalah bikin rasa bahagia sebesar-besarnya, kemudian dinikmati oleh sebesar-besarnya oleh rakyat gitu. Jadi mirip dengan sosialis demokratik gitu, sosdem gitu kalau yang pernah kita dengar. Nuansa apa namanya liberalnya ada, tapi tetap demokratis gitu si sosdem ini kan. Nah, banyak orang atau negara-negara di dunia rata-rata sudah tidak lagi terpola menjadi sangat sosialis atau kapitalis atau si penjaga malam tadi. Jadi mereka lebih banyak memang bergeser ke arah yang lebih bersifat sosial demokrat gitu. Nah itu kan akarnya sebenarnya si utilitarianisme atau welfare state itu sebenarnya intinya. Memang agak rumit nih ngejelasin, uh, mengintisarikan dari abad ke-16 sampai ke-19, 4 abad gitu kira-kira ya. Jadi uh, gue mau bilang adalah sebenarnya Indonesia itu lahir di zaman di mana uh, perdebatan dunia itu antara kapitalis dan sosialis. Pada zaman itu Indonesia lahir kan gitu. Makanya kalau kita lihat Indonesia itu sifatnya bersifat sangat sosialistik. Apalagi
pendiri bangsa kita kebanyakan kan pengagum revolusi Bolsheviknya Rusia kebanyakan. Soekarno pengagum, dalam banyak tulisannya dia memuji memuji itu gitu. Tan Malaka pengagum itu juga banyak memuji, bahkan kalau Anda baca bukunya Tan Malaka gitu ya, dia mengikhtiarkan atau membayangkan Indonesia itu ya seperti Rusia gitu. Partai tunggal, ada kelembagaan tunggal, model-model kayak MPR sendiri gitu. Lalu dengan partai tunggal kira-kira begitulah secara sederhana gitu. Nah, dari konsep negara kesejahteraan ini ada nuansa demokrasinya, ada nuansa sosialismenya juga. Kesejahteraannya ada, nuansa liberalismenya tetap ada. Nah, eh sebenarnya panjang penjelasannya, ada bagaimana kita membahas tentang hukumnya misalnya. Indonesia itu hukumnya kan, konsep hukumnya itu biasanya dipetakan, dicirikan, bagi negara-negara kesejahteraan itu tetap mempertahankan ciri liberalisme, ciri yang tadi saya sebutkan itu, ada 3 besar ciri hukumnya gitu. Satu, apa yang dikatakan, supremacy of law atau supremasi hukum gitu. Nah, hukum yang menentukan, mana yang benar dan mana yang salah, itu supremacy of law, sederhananya gitu ya. Jadi, eh apa namanya, boleh dikatakan, harus diletakkan pada tempat yang tinggi. Orang tidak boleh protes kalau hukumnya sudah ada gitu. Itu si supremacy of law. Jadi intinya gini, Anda tidak bisa alasan bahwa, "Ah, saya kan nggak tahu ada pasal itu Pak, kalau ada pelanggaran pidana misalnya." Nggak ada. Itulah supremacy of law. Lu tahu nggak tahu, kalau lu melanggar, tetap lu kena hukum gitu intinya. Walaupun lu nggak kuliah fakultas hukum gitu. Ya lu nggak bisa alasan kan, ya lu dianggap tahu hukum lah intinya gitu. Konsepsi supremacy of law. Lalu, apa namanya, ada doktrin. Ciri negara hukum itu adalah, equality before law, artinya adalah semua orang sama di hadapan hukum. Jadi orang dianggap sama, di hadapan hukum, nggak boleh dibeda-bedakan. Artinya jadi tidak boleh ada orang yang prioritas gitu ya, nggak boleh harusnya. Ya nggak tahu lah kalau di Wakanda gitu kan. Harusnya haram hukumnya ada orang yang karena dia punya kuasa, dia tidak bisa dihukum gitu. Nah, itu menentang asas, equality before law gitu. Lalu yang ketiga adalah yang disebut dengan, human rights atau hak asasi manusia gitu. Nah, hak asasi manusia itu pun berkembang. Dimensi pertama, hak asasi manusia itu hanya soal, sipil, politik, hak untuk memilih, hak untuk dipilih gitu. Lalu berkembang menjadi hak yang lebih bersifat sosial budaya misalnya. Sampai sekarang hak-hak yang lebih bersifat, eh, jauh lebih kuat lagi, hak-hak yang bersifat, nature gitu. Apa hak alam, hak atas udara bersih gitu misalnya. Itu sudah makin tinggi tuh. Dulu kalau kata, eh, orang-orang tua dulu gitu ya, tahun-tahun 94, tahun 93 gitu, itu belum ada yang peduli tuh tentang yang namanya rokok gitu. Uh, Lu kalau naik pesawat tahun-tahun segitu, itu masih boleh ngerokok tuh, tahun 93, 94 tuh naik pesawat boleh ngerokok gitu. Karena, pada zaman itu belum ada yang peduli tentang bahayanya, asap rokok gitulah kira-kira. Ini intermezzo aja. Kalau nggak salah Irlandia itu yang pertama itu, di Dublin itu, yang mengeluarkan larangan merokok tahun 94 atau 95, 96 kalau nggak salah gitu ya.
Nah, itu akhirnya menjadi gelombang dunia gitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga ini hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan lain-lain sebagainya lah gitu. Nah, masuk ke pertanyaan inti kita gitu, negara yang uh, sempurna itu seperti apa sih, negara yang welfare state itu seperti apa sih gitu, negara kesejahteraan seperti apa. Nah, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang pernah memikirkan negara sempurna itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Kalau kita baca buku Utopia gitu ya, kira-kira dia menggambarkan ada suatu negara atau suatu daerah yang sangat sempurna orangnya. Semuanya baik gitu ya kan. City of Angel lah kira-kira. Semua orang baik, semua bertindak seperti malaikat, tidak saling menyakiti, diatur dengan baik, saling memberi maaf, saling menerima, gitulah. Nah, Islam juga kira-kira ada negara utama gitu ya. Al-Farabi menulis soal negara utama gitu ya, negara sempurna gitu ya. Bagi Al-Farabi itu adalah konsep kebahagiaan. Dan kalau soal negara Islam itu kan dari dulu sampai sekarang itu ada dua perdebatannya. Negara Islam itu supaya kawan-kawan jangan langsung berkesimpulan, oh yang negara sempurna itu negara Islam gitu. Belum belum tentu juga kalau pada zaman ini gitu kan. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan itu gitu. Negara Islam kan berarti ada dua perdebatannya gitu. Dari dulu bukan sekarang aja gitu. Perdebatannya sama persis. Negara Islam itu ada dua. Satu negara Islam yang bersifat formalistik. Maksudnya adalah negara Islam uh, negara yang hukumnya Islam. Berlaku konsep-konsep hukum Islam di semua daerah gitu. Itu negara Islam yang formalistik gitu. Dan yang kedua adalah negara Islam yang bersifat substantif gitu. Jadi negara yang nggak perlu harus berlaku hukum Islam total, tapi paling tidak negara itu mencontohkan watak atau apa ya istilahnya, kaidah-kaidah Islam gitu ya kan. Norma-norma Islam gitulah. Nah, itu yang kedua gitu. Nah, eh ada sebuah riset gitu ya. Gue lupa tahun 2010 atau sampai 2015 atau belasan gitu ya. Ada yang mensurvei negara-negara di dunia itu yang paling Islami negara mana gitu. Itu ada surveinya tuh. Nah, kategori Islaminya itu misalnya contohnya menjaga kebersihan, negaranya bersih, lalu cinta damai, eh, tidak ada kemalingan, ya kan, menjaga menjaga itu dan lain-lain lah gitu. Nah, parameter itu lalu disurvei negara-negara di seluruh dunia, siapa yang paling Islam itu? Coba tebak, siapa pemenangnya? Pemenangnya itu adalah negara-negara Skandinavia. Negara-negara yang menerapkan welfare state, negara kesejahteraan. Itu pemenangnya. Di survei itu ya. Lalu yang berikutnya kalau nggak salah Jepang dan lain-lain gitulah. Itu negara yang dianggap lebih Islami gitu. Tentu memang ini bisa diperdebatkan tentang metodologinya gitu ya, silakan saja gitu. Tapi ada survei itu gitu. Bahkan kalau nggak salah Malaysia itu urutan 30 lebih lah, 34, 35 kalau nggak salah. Indonesia itu 60-an di survei itu. Nah, jadi
soal negara apa namanya sempurna ini gitu atau welfare state ini kalau dimaknai dalam konteks Islam itu secara konseptual itu sifatnya eh, adalah ketika negara Islam berdiri pakai hukum Islam, standarisasi Islam gitu ya kan. Tapi ada yang bilang substansinya aja, substansinya adalah yang penting kehidupan kita Islami gitu ya. Hukum tetap sekuler, nggak apa-apa, tapi hukum biasa gitu, yang penting kehidupan kita Islami itu tidak suka mengambil hak orang gitu, hukumnya adil, tidak melanggar janji dan lain-lain sebagainya. Nah, negara paripurna lagi yang lain gitu mengatakan beberapa ahli negara yang sempurna gitu ya, paripurna itu dalam konteks bukan Islam ya lebih demokratis lah. Adalah negara yang bisa berlaku demokratis. Salah satu parameternya adalah memperbesar ruang untuk partisipasi dan memperbesar ruang untuk aspirasi gitu. Negara demokratis itu misalnya si Habermas gitu ya, Jurgen Habermas bilang bahwa negara demokratis itu harusnya lebih bersifat deliberatif gitu. Artinya salah satunya adalah dibuka ruang sebesar-besarnya untuk aspirasi dan partisipasi sehingga negara itu kita yang tentukan bersama-sama idealnya seperti apa. Itu kata Jurgen Habermas gitu. Bukan ditentukan oleh sekelompok orang apalagi satu keluarga yang tinggal di Solo misalnya. Nah, balik ke soal tiga hal tadi ya yang kita bicarakan negara kesejahteraan gitu ya, menegakkan hukum dan eh, kalau kita tarik dalam konsep Indonesia sekarang, apa yang terjadi dengan Indonesia? Saya rasa agak miris gitu. Jadi undang-undang dasar kita yang sangat welfare state, undang-undang dasar kita sedemikian rupa pendiri bangsa kita membuat undang-undang dasar mencoba menjadi negara kesejahteraan, menjadi negara welfare state untuk memberikan uh, happy lah kepada seluruh rakyat, tapi ternyata tidak sepenuhnya itu yang terjadi. Apalagi kalau kita uh, kawinkan dengan pembicaraan kita tentang negara hukum tadi kan soal equality before the law gitu misalnya. Ya kita tahu lah di Wakanda itu kan ada orang yang kebal hukum misalnya. Itu kan tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita di Undang-Undang Dasar tentang welfare state tadi. Indonesia itu menuju negara yang welfare state, kita bisa baca itu kalau nggak salah bukunya apa namanya judulnya kalau nggak salah ya, mengapa negara gagal gitu ya. Darren Darren siapa gitu ya dan Robinson kalau nggak salah saya lupa. Itu bahwa banyak kejadian kenapa negara gagal. Tapi salah satunya adalah ketika negara dan biasanya negara-negara yang kaya sumber daya alam gitu ya. Itu pemerintahnya alih-alih menjadi pemerintahan yang membangun sistem tapi berubah menjadi pemburu rente. Cirinya misalnya apa ciri negara pemburu rente gitu? Itu penguasanya sekaligus adalah pengusaha. Nah, bayangkan coba ya, jajaran kabinet kita itu adalah rata-rata pengusaha. Jadi setiap kebijakannya itu selalu memikirkan aspek individunya masing-masing. Itu. Jadi kebijakannya itu bukan untuk rakyat, tapi untuk kekayaannya si pembuat kebijakan gitu.
Ya tentu perdebatannya panjang gitu ya kalau kita bahas satu-satu apa saja kebijakannya. Contoh misalnya tentang kebijakan mobil listrik gitu. Negara kasih subsidi agar orang-orang beli mobil listrik, emisi kita mengurangi emisi dan segala macam gitu ya. Tapi di satu sisi kita tahu si pembuat kebijakan itu punya tambang nikel misalnya, punya pabrik baterai gitu, atau punya saham di bidang itu gitu. Itu kan miris gitu. Lalu subsidi batu bara dan segala macam. Banyak hal lah. Jadi kita sulit percaya bahwa negara memberikan kebijakan yang mensejahterakan rakyat gitu. Nah, penjelasan panjang tadi itu kan membuat kita mengerucut kepada bagaimana caranya menciptakan negara kesejahteraan gitu ya. Ya, pertama harus ada partai misalnya. Saya itu banyak sekali ngikutin partai gitu ya. Oh, partai ini eh, ideologinya ini, arah gerakannya ini gitu. Partai B begini, partai C begini. Nah, saya itu tertarik dan unik gitu ya, adalah Partai Buruh gitu. Karena dia mendeklarasikan bahwa dia adalah partai yang ingin mewujudkan welfare state gitu. Nah, ini kan pemikiran dunia sebenarnya. Orang-orang itu, pemikir-pemikir dunia itu ingin mewujudkan negaranya itu menjadi welfare state. Nah, tapi kan di Indonesia ini masih asing sekali gitu welfare state ini gitu kan. Nah, Partai Buruh membawa itu. Nah, memang sangat pintar sekali Partai Buruh ini bisa bisa ngerti sejarah lah, sejarah dunia. Sehingga dia merumuskan bagus sekali bahwa ideologi yang dia pakai adalah bukan sosialis, bukan kapitalis, tapi di tengah-tengah itu. Yaitu adalah welfare state. Nah, di welfare state itu tidak seperti sosialis yang punya potensi mengesampingkan agama gitu ya. Tidak seperti kapitalis yang bisa menimbulkan ketimpangan besar. Nah, di welfare state itu agama dominan juga boleh, tapi kapitalisme orang bisa kaya juga boleh gitu. Kekayaan tidak diatur gitu, tapi diawasi. Nah, nah si penjaga malam itu dirubah. Sistem penjaga malam itu tadi, negara penjaga malam itu juga tetap dirubah jadi lebih mengawasi warga negaranya gitu. Jadi dari jaminan kesehatannya, jaminan pengangguran, jaminan pekerjaan, upah dan segala macam. Nah, welfare state itu berbicara tentang itu sebenarnya di tengah-tengah. Jadi dia tidak sosialis banget, tapi tidak juga kapitalis gitu. Tengah-tengah. Si kalau yang saya baca welfare state ini. Dan itu bagus sekali gitu. Setiap pemikiran itu muncul pertentangan gitu ya. Ya kalau mau cari yang adil ya sistem Islam aja, negara Islam itu yang coba dikemukakan misalnya oleh orang-orang kawan-kawan yang memperjuangkan khilafah misalnya gitu. Mungkin mereka tidak mengupdate lagi perkembangan sejarah dunia mungkin yang saya rasa. Jadi mereka berpatokan bahwa dunia ini terbagi dua gitu antara sosialis dan kapitalis gitu. Jadi mereka menawarkan udah deh sistem ini nggak ada yang benar nggak ada yang adil, udah sistem Islam aja, negara Islam udah paling adil. Ya memang sih sebagai individu gitu ya, sebagai umat Islam kita nggak bisa menentang itu. Cuman cuman sebagai manusia yang bermasyarakat, bersosial, bertetangga gitu ya, kita kan coba merumuskan gitu ya, coba berusaha gitu ya. Nah,
mewujudkan negara Islam itu kan juga nggak gampang, itu lebih susah lagi itu merubah undang-undang dasar dan segala macam gitu. Itu lebih berat pertentangannya, belum dari kaum minoritas dan segala macam. Nah, sedangkan si welfare state ini tidak menyalahi apapun, tidak menyalahi undang-undang dasar, tidak komunis si welfare state ini. Tidak pro kapitalis banget. Nah, dia di tengah-tengah gitu loh si welfare state ini yang saya lihat. Tinggal gimana caranya partai buruh sekarang itu coba mengedukasi lah masyarakat bahwa kita menawarkan ini loh welfare state, negara kesejahteraan. Akarnya itu dari keresahan orang tentang pemikiran sosialis dan kapitalis. Kita nih ada di tengah-tengah. Itu akarnya dari utilitarianisme misalnya. Nah, itu perlu dijelaskan dengan baik oleh partai buruh. Kadar-kadar paham, masyarakat mulai teredukasi dengan baik itu. Saya rasa partai buruh itu lebih ke partai sosial demokrat gitu, sosdem aja gitu. Tapi bukan sosdem yang cuma jargon gitu loh, karena dia paham betul apa itu welfare state. Dia paham betul bahwa ini nih ada ketimpangan yang harus diperangi gitu loh. Tapi kita nggak sosialis murni. Kita ingin memerangi kapitalis biar nggak terlalu timpang. Nah, jalannya itu adalah jalan welfare state, negara kesejahteraan gitu. Nah, itu yang berhasil kok di dunia itu ya. Sekarang nih yang berhasil negara-negara Skandinavia itu welfare state semua tuh.